Seorang TKW bernama Siti bekerja di rumah majikan kaya di Arab Saudi. Terjebak dalam dunia yang penuh tekanan dan tidak menghargai dirinya, setiap hari Siti merasa dirinya semakin terkekang. Namun, perjalanan hidupnya membawanya untuk menghadapi ketakutan yang selama ini membelenggunya dan menemukan kekuatan dalam dirinya yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Halo semuanya. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jika kalian suka dengan cerita inspiratif yang penuh dengan konflik dan pembelajaran hidup, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah motivasi lainnya. Siti sudah menganggap dirinya cukup beruntung saat akhirnya mendapatkan pekerjaan di keluarga kaya di Arab Saudi. Setiap hari, dia harus bekerja tanpa henti, merawat rumah besar, menjaga anak-anak majikan, dan mengurus semua pekerjaan rumah tangga. Gaji yang ditawarkan cukup menggiurkan, dan itulah yang membuatnya bertahan meski jauh dari keluarga dan tanah air. Namun, seiring waktu, Siti mulai merasa bahwa kehidupannya semakin terbelenggu dalam tembok yang tak bisa dihancurkan. Setiap hari, ia melihat majikan yang memperlakukannya seperti seorang pekerja yang tidak punya hak. Perlakuan buruk ini bukan hanya terjadi 1-2 kali, tetapi berulang kali, semakin membuat hati Siti semakin terpuruk. Pada suatu malam yang gelap, saat majikan sedang sibuk dengan urusan mereka, Siti duduk di pojok dapur, memandang jendela yang hanya menampilkan pemandangan kota yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan. Rasa kesepian itu semakin dalam. Apakah aku akan selamanya seperti ini? Pikirnya. Ia tak bisa berbicara tentang perasaannya kepada siapapun. Di luar sana, semua orang memandang pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga sebagai sesuatu yang biasa. Tapi di dalam hatinya, Siti merasa terhina. Setiap kata dan tindakan majikan yang merendahkannya membuatnya semakin merasa kecil. Suatu hari, Siti mendapat tugas tambahan yang luar biasa berat. Majikan memerintahkan dia untuk membersihkan seluruh rumah yang besar itu, termasuk kamar mandi yang sangat kotor. Tanpa memberikan waktu istirahat sedikit pun, majikan menuntut agar pekerjaan selesai dalam waktu singkat. Cepat! Jangan banyak alasan, ujar majikannya dengan nada tinggi, memerintah Siti seperti mesin. Semua tugasnya terasa tak pernah berujung, dan tubuhnya semakin lelah. Hari-hari seperti ini membuat Siti merasa seperti terperangkap dalam dunia yang tidak pernah menghargainya. Namun, suatu hari Siti mendengar percakapan antara 2 pembantu rumah tangga lainnya yang bekerja di rumah tetangga. Mereka berbicara tentang bagaimana mereka bisa menghadapi situasi sulit dengan lebih bijaksana, dan bagaimana mereka menemukan cara untuk tetap menjaga harga diri meskipun diperlakukan tidak adil. Percakapan itu menyentuh hati Siti. Untuk pertama kalinya, dia merasa seperti ada orang lain yang memahami kesulitannya. Ini seperti sebuah pintu yang terbuka, memberikan secercah harapan di tengah kegelapan. Ketika malam tiba, Siti mulai merenung. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus mencari jalan keluar. Pemikiran itu datang dengan tiba-tiba, tapi sangat kuat. Meskipun dia tidak tahu bagaimana caranya, satu hal yang pasti, dia tidak akan membiarkan dirinya terperangkap selamanya. Ketakutan itu masih ada, tapi Siti tahu dia harus menghadapi ketakutan itu, karena hanya dengan cara itu dia bisa menemukan kebebasan. Hari-hari berikutnya, Siti mulai menyusun rencana. Dia mulai menulis jurnal setiap malam setelah menyelesaikan pekerjaannya, meskipun mata sudah berat karena kelelahan. Di dalam jurnalnya, ia mencatat setiap langkah kecil yang bisa membantunya memperbaiki keadaan. Ia berlatih berbicara dengan tegas, meskipun kadang-kadang suaranya gemetar. Setiap langkah yang dia ambil, sekecil apapun, adalah langkah menuju kebebasan.
ia mulai berbicara lebih percaya diri kepada majikannya, tidak lagi menerima segala perintah tanpa bertanya terlebih dahulu. Namun, perubahan ini tidak mudah. Suatu ketika, Siti mendapat tugas yang lebih berat dari sebelumnya. "Siti, saya ingin semuanya bersih dalam 2 jam. Jangan buat saya menunggu," bentak majikan. Siti bisa merasakan amarah yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Tapi kali ini, dia tidak menyerah. "Baik, Nyonya. Saya akan melakukannya, tapi saya butuh waktu sedikit lebih banyak," jawab Siti dengan tegas. Tindakannya yang lebih berani ini membuat majikannya terkejut. Mereka tidak terbiasa diperlakukan seperti ini. Namun, setelah beberapa saat, majikan akhirnya mengalah dan memberi waktu lebih. Pada saat itulah Siti menyadari bahwa kebebasan itu tidak datang dari menghindari kesulitan atau takut pada ancaman, melainkan dari keberanian untuk menghadapi apa yang menakutkan. Perlahan, ia mulai merasa lebih kuat. Setiap kali ia berhasil berbicara dengan tegas, ia merasakan sedikit lebih banyak kendali atas hidupnya. Siti akhirnya menyadari bahwa kebebasan sejati bukanlah tentang keluar dari tempat yang menekan, tetapi tentang bagaimana kita dapat mengubah cara kita melihat dunia dan menghadapinya. Siti kemudian bertemu dengan seorang TKW senior yang sudah bekerja lebih lama di Arab Saudi. Wanita itu berbagi pengalaman tentang bagaimana dia bisa bertahan menghadapi perlakuan buruk dan tetap menjaga harga diri. Ingat, kita bukan hanya pembantu. Kita adalah manusia. Kita punya hak untuk dihargai, katanya dengan penuh semangat. Kata-kata itu menggugah Siti lebih dalam. Ternyata, dia bukan satu-satunya yang merasa tertekan. Banyak yang merasa sama, tapi tidak banyak yang berani untuk menghadapinya. Dengan pengetahuan baru ini, Siti memutuskan untuk berbicara lebih terbuka kepada majikannya. Kali ini, dia tidak hanya menyampaikan keluhannya, tetapi juga menawarkan solusi. "Saya ingin bekerja dengan lebih baik, tapi saya membutuhkan ruang untuk beristirahat," katanya dengan lembut namun tegas. Majikan terlihat terkejut, tetapi kali ini mereka mendengarkannya. Meski tidak semua permintaannya dipenuhi, Siti merasa sudah ada perubahan yang terjadi. Siti mulai merasa bahwa tembok pemisah yang selama ini ada antara dirinya dan kebebasan semakin rapuh. Hari demi hari, Siti mulai belajar untuk mengenali lebih dalam kekuatan yang dimilikinya. Setiap pagi, dia bangun lebih awal dari biasanya dan berusaha merencanakan hari-harinya dengan lebih baik. Sebelumnya, dia hanya menjalani hari-hari dengan pasrah, tetapi kini dia mulai mengatur waktunya lebih efektif dan berusaha lebih keras untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kebutuhan pribadinya. Meski masih harus menghadapi majikan yang keras, Siti kini lebih tegas dalam menyampaikan keinginannya, baik tentang waktu istirahat maupun cara dia diharapkan untuk bekerja. Suatu pagi, saat sedang membersihkan kamar tidur majikan, Siti menemukan sebuah buku tua yang terselip di bawah ranjang. Buku itu berjudul Kekuatan dari Dalam, dan saat membalikan halamannya, Siti menemukan banyak kata-kata bijak tentang keberanian dan bagaimana seseorang bisa mengubah takdirnya dengan pemikiran yang tepat. Buku itu menginspirasi Siti untuk merenungkan perjalanan hidupnya. Dia menyadari bahwa selama ini dia terlalu fokus pada apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya dan kurang memperhatikan apa yang sebenarnya dia inginkan dalam hidup. Buku tersebut menjadi pegangan baru baginya untuk terus maju, meskipun rintangan di depan masih besar. Suatu hari, saat sedang merapikan ruang keluarga, Siti mendengar suara marah dari ruang tamu. Majikan menuntut anak-anak mereka untuk belajar dengan sempurna, dan anak-anak itu merasa tertekan. Siti merasa kasihan pada mereka, tetapi pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa dia pun merasakan tekanan yang sama,
hanya dalam bentuk yang berbeda. Tak ada yang bebas dari beban, meskipun dalam berbagai bentuk. Namun, Siti mulai berpikir, apa yang membuat dia merasa bebas? Apa yang membuatnya merasa bahwa dia memiliki kendali atas hidupnya? Dia mulai menyadari bahwa kebebasan itu bukan hanya fisik, melainkan mental. Ketegangan dalam rumah majikan semakin meningkat. Suatu malam, ketika majikan keluar untuk menghadiri pesta, anak-anak mereka mulai bersikap lebih kasar kepada Siti. Salah satu dari mereka, seorang anak laki-laki remaja, mencibir dan mengolok-olok Siti dengan cara yang sangat menyakitkan. "Apa kau pikir kau lebih pintar dari kami?" kata anak itu sambil tersenyum sinis. Siti hanya bisa menundukkan kepala, menahan air mata. Namun, suatu hal aneh muncul dalam dirinya, suatu perasaan yang sebelumnya tidak pernah ada. Siti merasa marah, bukan hanya karena perlakuan anak itu, tetapi juga karena dia merasa dirinya sudah cukup lama menahan perasaan tidak dihargai. Kali ini, dia tidak bisa menahan diri. Keesokan harinya, Siti memutuskan untuk berbicara dengan majikan tentang apa yang telah terjadi. Dengan tekad yang semakin kuat, dia mendekati mereka, tidak seperti sebelumnya yang selalu menunduk dan merasa takut. "Nyonya, Tuan," kata Siti dengan suara lebih tegas dari biasanya, anak-anak Anda memperlakukan saya dengan tidak hormat. Saya tidak bisa terus bekerja seperti ini jika saya terus diperlakukan dengan cara yang merendahkan." Suasana di ruangan itu menjadi hening. Majikan terkejut dengan sikap Siti yang berani. Untuk pertama kalinya, Siti merasakan rasa hormat dari dalam dirinya sendiri. Ini adalah titik balik dalam perjalanan hidupnya. Dia tidak lagi takut untuk membela dirinya. Majikan awalnya terdiam, kemudian mereka mulai memberikan respons yang tidak terduga. Alih-alih marah atau membela anak-anak mereka, majikan justru meminta maaf atas perlakuan anak mereka dan berjanji akan lebih memperhatikan bagaimana mereka memperlakukan Siti. Meski tidak semua permintaan Siti dapat dipenuhi, dia merasa dihargai untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ada perubahan dalam atmosfer rumah itu. Meskipun perasaan lega itu datang dengan lambat, Siti tahu bahwa dia telah melangkah ke arah yang benar. Sejak saat itu, kehidupan Siti mulai berubah secara perlahan. Pekerjaan tetap berat, tetapi dia tidak lagi merasa tertekan seperti sebelumnya. Meski ada saat-saat sulit, dia merasa bahwa setiap hari dia semakin dekat dengan kebebasannya. Tembok pemisah yang dulu menghalangi dirinya kini semakin rapuh. Siti tidak lagi merasa bahwa dirinya hanya sekadar pembantu. Dia mulai merasakan bahwa dirinya adalah seorang wanita dengan hak dan harga diri yang harus dihormati. Namun, perubahan itu tidak datang tanpa tantangan. Suatu hari, majikan meminta Siti untuk bekerja lebih lama dari biasanya karena ada acara keluarga besar yang akan diadakan di rumah mereka. Siti merasa cemas, tetapi kali ini dia tidak takut untuk berbicara. "Saya bisa membantu lebih banyak, tapi saya membutuhkan waktu untuk beristirahat," kata Siti dengan tenang. Saya ingin memberikan yang terbaik, tetapi saya juga perlu menjaga tubuh saya agar tetap bisa bekerja dengan baik." Majikan yang dulu cenderung mengabaikan permintaannya kali ini mendengarkan dengan penuh perhatian. Walaupun tidak sepenuhnya setuju, mereka memberikan waktu istirahat yang lebih lama dari biasanya. Setelah kejadian itu, Siti merasa semakin kuat. Setiap kali dia menghadapi ketidakadilan atau perlakuan semena-mena, dia merasa lebih mampu untuk menghadapinya. Ketegangan yang dulu menghimpitnya perlahan menghilang, digantikan oleh rasa percaya diri yang tumbuh seiring waktu. Dia tahu bahwa kebebasan bukan hanya soal fisik, tetapi juga bagaimana kita menghargai diri sendiri dan berdiri teguh dalam keyakinan kita. Suatu sore, saat Siti sedang menyapu halaman,
dia melihat seorang wanita muda yang tampaknya baru datang ke rumah majikan. Wanita itu terlihat cemas, dengan mata yang penuh kekhawatiran. Siti merasa tergerak untuk mendekatinya. "Apakah kamu baru bekerja di sini?" tanya Siti dengan lembut. Wanita itu mengangguk dan menghela napas. "Saya takut saya akan diperlakukan seperti yang lain," katanya. Siti tersenyum dan berkata, Jangan takut. Kita punya hak untuk dihormati. Jangan biarkan siapapun membuat kita merasa kecil." Kata-kata itu memberi wanita itu sedikit rasa tenang, dan Siti merasa bangga bisa memberikan kekuatan kepada orang lain yang sedang mengalami kesulitan yang sama. Pada suatu malam, Siti duduk di atas ranjang kecilnya, merenung tentang perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Dia menyadari bahwa keberanian bukanlah hal yang muncul begitu saja, tetapi sesuatu yang harus dipupuk seiring waktu. Setiap tantangan yang dia hadapi, setiap penghinaan yang dia terima, semuanya adalah batu loncatan yang membawanya ke tempat yang lebih kuat dan lebih percaya diri. Tidak ada yang bisa menghentikan Siti lagi, karena dia telah menemukan kunci kebebasannya, yakni keyakinan pada diri sendiri. Perlahan, Siti mulai memperkenalkan ide-ide baru kepada majikannya tentang bagaimana rumah mereka bisa lebih efisien dan nyaman bagi semua orang yang tinggal di dalamnya. Alih-alih hanya melakukan pekerjaan rumah tangga tanpa tanya, kini dia berbicara lebih banyak tentang bagaimana mereka bisa memperbaiki rutinitas rumah tangga agar lebih produktif. Tentu saja, ada beberapa hal yang tidak bisa ia ubah. Tetapi perubahan-perubahan kecil ini menunjukkan bahwa Siti tidak hanya seorang pembantu, dia juga seorang pemikir yang memiliki kontribusi terhadap keluarga majikan. Bulan demi bulan berlalu, dan Siti merasa bahwa dirinya semakin kuat dan semakin bebas. Setiap langkah kecil yang dia ambil, dari berbicara dengan lebih tegas hingga menawarkan solusi yang lebih cerdas untuk pekerjaan rumah tangga, semakin menunjukkan bahwa dia tidak lagi terperangkap dalam tembok pemisah yang dulu ada. Dengan setiap keputusan yang diambilnya, Siti merasa lebih dekat dengan kebebasan sejati yang selama ini ia cari. Hingga pada suatu hari, Siti merasa bahwa dia telah mencapai titik di mana dia bisa melakukan lebih dari sekadar bekerja di rumah. Siti mulai memikirkan masa depannya. Mungkin, setelah beberapa waktu lagi, dia akan kembali ke tanah air untuk memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih berarti. Tetapi, dia tahu satu hal pasti, apapun yang terjadi, dia akan selalu menghargai dirinya sendiri dan tidak akan pernah membiarkan siapapun merendahkannya lagi. Perjalanan Siti mengajarkan kita bahwa kebebasan bukan hanya tentang fisik, tetapi tentang mental dan perasaan kita terhadap diri sendiri. Siti yang dulu terperangkap dalam dunia yang penuh penindasan kini telah menemukan kekuatan dalam dirinya yang membawanya menuju kebebasan yang sejati. Meski jalan itu tidak mudah, Siti menunjukkan bahwa dengan keberanian, keteguhan hati, dan cinta terhadap diri sendiri, kita bisa mengubah takdir kita. Kisah Siti berlanjut dengan lebih banyak pembelajaran dan tantangan. Namun, yang paling penting, dia tahu bahwa kebebasan sejati dimulai dari dalam hati. Dari keberaniannya untuk berbicara, dari sikapnya yang tidak lagi takut dihina, Siti menemukan kebebasan yang selama ini dia dambakan. Siti bukan hanya berhasil mengubah dirinya, tetapi juga mampu menginspirasi banyak orang di sekitarnya. Setiap langkah kecil yang dia ambil membawa perubahan besar, dan akhirnya, Siti menemukan kedamaian dalam hidup yang penuh tantangan. Dengan semakin banyaknya pelajaran hidup yang diterima, Siti akhirnya mulai membuka hatinya untuk kemungkinan yang lebih besar. Suatu hari, ketika sedang menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, dia melihat seorang tetangga dari keluarga majikan, seorang wanita muda yang datang untuk mengunjungi mereka. Wanita itu tampak sangat tertekan dan cemas, mirip dengan keadaan Siti beberapa bulan yang lalu. Saat mereka berpapasan di dapur,
Siti merasa dorongan untuk berbicara dengan wanita itu. "Apakah semuanya baik-baik saja?" tanya Siti dengan lembut. Wanita itu menghela napas panjang. Saya merasa seperti saya tidak punya tempat di sini. Saya terjebak dalam pekerjaan ini, tetapi saya tidak tahu harus kemana." Siti memandang wanita itu dengan penuh empati. "Jangan khawatir. Kamu tidak sendirian. Kita semua bisa menemukan jalan keluar, tetapi kita harus mulai dengan berbicara tentang apa yang kita rasakan." Wanita itu tersenyum tipis, dan untuk pertama kalinya, Siti merasa bahwa dia telah melakukan lebih dari sekadar pekerjaan. Dia telah memberikan harapan. Siti tidak hanya berjuang untuk kebebasan dirinya sendiri, tetapi juga mulai memperjuangkan hak-hak orang lain yang ada di sekitarnya. Meskipun dia tahu bahwa tidak semua orang memiliki keberanian untuk berbicara seperti dirinya, dia merasa penting untuk memberi contoh bahwa kita semua memiliki hak untuk dihargai. Hal ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang yang mungkin merasa terperangkap dalam situasi yang serupa. Siti mulai berbicara lebih terbuka dengan para TKW lain yang bekerja di rumah tetangga atau keluarga lainnya, berbagi kisah dan strategi untuk menghadapi tantangan yang ada. Setiap kali seseorang berhasil berbicara tentang ketakutan mereka dan menghadapinya, Siti merasa semakin yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah hal yang benar. Tidak hanya dirinya yang merasa lebih kuat, tetapi juga orang-orang di sekitarnya mulai merasakan perubahan yang sama. Hari demi hari, Siti menjadi lebih mandiri dalam berpikir dan bertindak. Suatu hari, majikan memutuskan untuk mengundang Siti untuk berbicara dalam sebuah pertemuan keluarga. "Kami ingin mendengar apa yang ada dalam pikiranmu," kata majikan dengan nada yang lebih lembut dari sebelumnya. Siti merasa terkejut, tetapi dia menyadari bahwa ini adalah kesempatan langka untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan hati yang berdebar, Siti mulai berbicara tentang bagaimana dia merasa dihargai dan dihormati lebih oleh beberapa rekan kerjanya, tetapi juga tentang bagaimana dia ingin diperhatikan dengan cara yang lebih manusiawi. "Saya bekerja keras untuk keluarga ini, dan saya ingin merasa dihargai, bukan hanya sebagai seorang pekerja, tetapi sebagai seorang manusia," ujar Siti dengan suara yang penuh keyakinan. Setelah pertemuan itu, suasana di rumah majikan mulai berubah. Mereka mulai memberi Siti lebih banyak kebebasan untuk mengatur waktunya dan berbicara lebih banyak dalam keputusan-keputusan rumah tangga. Ini adalah bukti bahwa perubahan yang dimulai dari dalam diri kita bisa menyentuh orang lain. Pada akhirnya, Siti menyadari bahwa kebebasan sejati bukan hanya soal melarikan diri dari tempat atau situasi yang menekan, tetapi tentang bagaimana kita memandang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Setiap langkah yang dia ambil untuk mengubah kehidupannya adalah langkah menuju pembebasan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Dia telah menghancurkan tembok pemisah yang dulu mengurungnya, dan kini dia merasa bebas. Kebebasan itu tidak datang dengan mudah, tetapi Siti belajar bahwa keberanian untuk menghadapi ketakutan dan berbicara tentang apa yang kita rasakan adalah langkah pertama menuju perubahan besar. Perjalanan ini mengajarkan kita semua bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah takdir kita, dan tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk meraih kebebasan sejati. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan hidup Siti dalam mencari kebebasan dan harga diri. Semoga cerita ini memberikan inspirasi bagi kalian yang merasa terperangkap dalam situasi sulit. Ingatlah, kekuatan untuk mengubah hidup kita ada di dalam diri kita sendiri. Jangan biarkan siapapun merendahkanmu. Beranilah untuk berbicara, beranilah untuk berubah. Jika kamu merasa terinspirasi oleh cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak kisah penuh makna yang bisa membangkitkan semangatmu.